Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Vera Bahasuan. Pemirsa, Partai Demokrat menggelar Wisuda Taruna Akademi Demokrat dan refleksi pergantian tahun 2019. Dalam puncak acara, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya bertema Indonesia 2020, peluang, tantangan, dan harapan. Informasi selengkapnya segera disampaikan Nadine Utomo langsung dari Gedung JCC Jakarta. Nadine, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya tadi? Ya Vera, setidaknya ada 3 poin utama yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya tadi. Tadi pidato kenegaraan SBY disampaikan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama, poin pertama yang disampaikan oleh SBY yaitu terkait dengan pemilu. Tadi SBY juga menekankan bahwa Indonesia sudah melewati fase besar yaitu adalah pemilu serentak 2019, pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Ada beberapa hal yang bisa dipetik dari situ, dievaluasi dan juga agar diambil nilai-nilainya, yaitu yang pertama adalah agar masyarakat tidak terpecah belah, kemudian juga untuk menghentikan suasana permusuhan. Karena sejauh ini SBY dan juga Partai Demokrat ini menilai bahwa masyarakat berhasil melalui pemilu 2019 tanpa dipecah belah. Kemudian juga ada evaluasi terkait dengan sistem pemilu, undang-undang pemilu dan juga penyelenggaraan pemilu yang dinilai oleh Partai Demokrat ini juga perlu ada perhatian khusus baik dari pemerintah maupun dari DPR RI. Tadi juga sempat ada kekhawatiran memang disampaikan oleh SBY yaitu terkait dengan pemilu karena sejauh ini memang ada sejumlah hal yang dinilai kurang baik bagi masyarakat yaitu terkait dengan politik identitas dan juga ada sejumlah korban petugas pemilu, yaitu adalah korban jiwa. Untuk itu, SBY menekankan perlunya ada evaluasi antar pemerintah dan juga DPR. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan. Karenanya, evaluasi menyeluruh tentang sistem, undang-undang, dan penyelenggaraan pemilu perlu kita lakukan, terutama bagi pihak pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu. Tujuannya, pemilu di masa mendatang bisa berlangsung lebih baik. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik kita perbaiki. Ya, poin kedua, tadi juga SBY menegaskan bahwa sikap ataupun posisi Partai Demokrat berada di luar pemerintahan dan artinya ini ada 2. Yang pertama yaitu adalah Partai Demokrat siap untuk mendukung seluruh program pemerintah yang dianggap baik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua juga tidak segan Partai Demokrat untuk mengkritik bagi sejumlah hal-hal ataupun kebijakan yang dianggap keliru. Vera. Ya Nadine, lalu apa masukan Partai Demokrat terkait isu ekonomi tahun 2020 mendatang? Vera, itu adalah poin ketiga yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat SBY, yaitu adalah terkait ekonomi. Dalam hal ataupun isu ekonomi ada 5 hal yang menjadi fokus dari Partai Demokrat. Yang pertama adalah terkait ekonomi itu sendiri, yang kedua adalah terkait dengan pengangguran dan juga lapangan kerja, yang ketiga terkait dengan daya beli masyarakat, keempat kebijakan fiskal ataupun utang negara, dan yang kelima adalah terkait dengan rencana pemindahan ibu kota. Tadi Ketua Umum Partai Demokrat SBY ini menekankan meskipun memang ada seperti target dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato APBN pada 16 Agustus, ini memang menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2020 adalah 5,3%. Namun kemudian SBY menyatakan bahwa sebetulnya diharapkan ini Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas itu, yaitu hingga 6%, karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih luas bagi seluruh masyarakat. Selain itu juga SBY ini juga berharap dan juga sekaligus mendukung program pemerintah, yaitu adalah agar pada 2045 Indonesia tidak terjebak dalam jebakan penghasilan menengah atau middle income trap pada 2045. Dan yang terakhir adalah SBY juga berpesan bagi program-program Presiden Joko Widodo, terutama program prakerja dengan anggaran 10 triliun rupiah ini juga dapat disalurkan langsung kepada 2 juta peserta dari Kartu Prakerja. Demikian, kembali ke Anda di studio, Vera. Baik, terima kasih Nadine Utomo melaporkan langsung dari JCC Jakarta.